Imam Ibnu Athaillah memberikan satu kabar peringatan kepada kita semua. Apa kata beliau? Min alamati mautil qalbi adamul husni ala ma fataka minal muwafiqati wa tarkun nadami ala ma fa'altahu min wujudi zallati. Min alamati mautil qalbi, tanda hati orang itu sudah mati. Hati itu ada 3 tingkatan. Ada hati yang sehat, ada hati yang berpenyakit, ada hati yang mati. Nah, tanda hati orang itu sudah mati, jadi Imam Ibnu Athaillah, adamul husni ala ma fataka minal muwafiqati wa tarkun nadami ala ma fa'altahu min wujudi zallati. Jasidin, tanda matinya hati seseorang adalah ketika seseorang itu tertinggalnya amal kebaikan. Kata menggawi amal yang baik, meninggalkan ketaatan kepada Allah, tidak merasa susah, ada sakit hati. Salatu khairun minan naum. Mendengarnya aja apa bisikan dalam dada kita itu, ujar iblis, "Game aja game, bangun jual lagi, masih aja bangun kamar, guring pula, terbangun, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallim." Subuhnya kesiangan, nyantai kalimatnya. Oh, masya Allah, tenang saja bersubuh juga, tapi tidak merasa sedih lagi dengan tertinggalnya waktu subuh. Ini tanda hatinya mati. Sibuk baramian, sibuk kahulu kahilir, tertinggal asar, biasa saja. Sibuk itu dan ini, dan kewajiban kita menuntut ilmu, tak tinggal menuntut ilmu, nyantai saja. Tidak ada kesedihan di dalam hatinya ketika dia meninggalkan amal kebaikan. Sebaliknya, wa tarkun nadami ala ma fa'altahu min wujudi zallati. Sebaliknya, ketika melakukan maksiat, melakukan perbuatan dosa, melanggar perintah-perintah Allah, tidak menyesal, biasa aja. Menyapu, biasa aja. Berjudi, nyantai saja. Menjeblai, sampai sebuah signifikan, biasa aja. Ini ada kisah, ada kisah semalam kawan-kawan di rumah masuk kisah gue seperti dan kisah katnya rame kisah. Ini alasan beliau ini kebetulan tokoh, bila ke pengajian kemana-mana, bila malam kemana, ke pengajian. Datang di mana? Ke pengajian. Berpancing ke tujuan bersumpah, ke tujuan berpulang, ke tujuan. Padahal tuan guru biasanya tapi senang, bagus, afdal. Berpulang, bersumpah itu bagus, berpahala. Nah, rupanya Sidin ini diam-diam menikah lagi. Cuma alasan karena sekampung kalau jadi amun di Tuhan nih. Jadi bila malam
datang ke pengajian singgah ke anu. Besok harinya singgah pula. Datang di mana? Ke pengajian, dalam pengajian pada bidik. Rupanya malam berikutnya singgah ke bidik kamu taburing pas bangun jam 4 subuh. Jangan bidik anu, ayo pak bangun cepat karena ketahuan wah amuk sidin pada berhancam sidin. Ambil surban, ambil apa berhancam balik ke rumah. Sampai ke rumah bini Tuhan menunggu, tapi dari mana papi kok malam-malam sampai jam 1 jam 2 hanya bisa sampai subuh, datang di mana? Kami pengajian. Kenapa sampai subuh? Sampai bertahajud. Oh iya kan? Tuh malam pian pulang itu apa? Pian pakai apa? Mendihina lelaki sekalinya pulang ini kerudung bini tak pakai. Ada bahan hancam tak pakai kerudung bini tak tanggung. Tapi sini kan tidak ada. Kisah aja sebagai tidak. Baik, jadi tidak ada perasaan sedih, menyesal ketika dia meninggalkan ketaatan. Tidak ada penyesalan ketika dia berbuat maksiat. Ujar Rasulullah, orang munafik itu ketika dia berbuat dosa dan maksiat, dia menganggap perbuatan dosanya itu seperti lalat yang hinggap di mukanya, nyantai kayak menyibas biasa. Tapi orang yang beriman ketika melakukan dosa dan maksiat, mereka merasakan seakan-akan berada di sebuah gunung batu yang besar, bersedesak akan runtuh akan menghimpitnya. Begitulah ketakutan orang beriman. Nah, jadi bila ada ketaatan kita tinggalkan biasa saja, amal kebaikan tertinggalkan nyantai saja, berbuat dosa kita tidak menyesal, ini alamat hatinya mati. Apa yang diingatkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu bahwa mukmin. Barang siapa ya Rasulullah yang merasa senang oleh amal kebaikannya dan merasa sedih menyesal atas perbuatan dosanya, maka tanda orang itu orang mukmin. Orang mukmin, orang yang beriman itu tandanya bila ketika dia melakukan kebaikan merasa gembira, senang, bahagia, happy. Tapi ketika dia melanggar, berbuat dosa, berbuat maksiat, bersedih, menyesal, sakit hati, itu tandanya berarti hatinya hidup. Itu tandanya orang yang beriman. Nah sekarang coba bang ukur nang mana kita ini termasuk orang yang mati hati kah, termasuk nang hidup hatinya. Lihat saja ketika hari Jumat menyasar pasar, subuh turun dikira ke masjid sekalian menurih sedikit, subuh turun sekalian mengejar pasar, tertinggal subuh biasa saja, lebih mengutamakan kejaran pasar dari ibadah subuhnya, maka ini tanda hatinya apa Bapak Ibu? Mati hatinya. Ketika dia lakukan maksiat, berbuat dosa, nyantai saja, tidak ada penyesalan, tanda hatinya mati. Tapi sebaliknya kata Rasulullah, ketika seseorang berbuat kebaikan, senang, gembira, bahagia, nyaman, damai, tentram. Ketika dia melakukan maksiat, bersedih, susah, gak bisa tidur, gak nyaman, gak tenang, resah, gelisah, itu tanda orang beriman. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, ketika kami dalam majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang seseorang
yang turun dari kendaraannya dan mendekat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seraya berkata, "Ya Rasulullah, aku telah melelahkan kendaraanku selama 9 hari. Maka aku jalankan terus-menerus selama 6 hari. Tidak tidur, tidak makan. Di waktu malam tidak tidur, di waktu siang aku puasa. Hingga lelah benar kendaraanku ini. Keperluannya hanya satu. Aku menanyakan 2 perkara, 2 masalah yang membuat hatiku risau, gundah gulana, gak tenang tidur, nggak bisa makan, kepikiran 2 perkara. Jauh-jauh perjalanan 9 hari terus menerus hanya ingin menanyakan 2 perkara yang membuat hatinya resah dan gelisah." Mendengar penjelasan orang itu, Nabi bertanya, "Engkau siapa?" Apa jawab orang itu? "Zaidul Khair." "Oh, engkaukah orangnya yang mempunyai Zaidul Khair, ya Rasulullah?" "Hai Zaidul Khair, hai Zaid, apa sih yang membuat engkau itu kada tenang? Apa sih yang membuat engkau itu resah dan gelisah?" "Ya Rasul, yang membuat ulun kada tenang, kada tentram, ulun ini apakah termasuk orang yang dicintai Allah ataukah orang yang dibenci Allah? Ini saja yang kupikirkan siang malam. Aku ini disayangi Allah kah? Dimurkai Allah kah? Dicintai Allah kah? Dibenci Allah kah? Ini yang membuat gak tenang, gak tentram tidurnya." Kata ibu, adakah pikiran semacam ini dalam benak kita semua? Aku ini diridai Allah kah? Dimurkai Allah kah? Dicintai Allah kah? Dibenci Allah kah? Adakah dalam pikiran kita demikian? Ini sahabat jauh-jauh yang membuat dia risau, gelisah adalah memikirkan apakah aku dicintai Allah ataukah dibenci Allah. Ya Rasulullah, "Hai Zaid, beruntung, beruntung, beruntung. Engkau menanyakan sebuah hal yang luar biasa, hai Zaid. Sekarang, ya Rasulullah, aku ingin tanya, bagaimanakah keadaanmu saat ini? Keadaanmu bagaimana?" Apa jawab Zaid? "Ya Rasul, kini aku suka kepada amal kebaikan dan aku senang kepada orang-orang yang melakukan amal kebaikan. Bahkan aku senang tersebarnya kebaikan. Aku senang dengan kebaikan. Hatiku senang berbuat baik, senang berbuat taat, senang beribadah, senang melakukan kebaikan-kebaikan, ketaatan, gembira. Jadi berbuat baik senang, kebahagiaanku, kesenanganku dalam berbuat taat. Ketika tiba salat gembira hatiku, ketika berzikir bahagia aku, ketika bersedekah senangnya hatiku. Jadi ketika ada kajian ilmu senang mendatangi majelis ilmu, kebahagiaanku, kesenanganku adalah dalam kebaikan. Dan aku gembira lihat orang lain berbuat baik. Aku bahagia kalau ada orang yang senang ke majelis. Walaupun majelisnya beda-beda, ada grup ini datang ke majelis ini melihat orang dalam kebaikan. Alhamdulillah,
Dia datang ke majelis guru ini, alhamdulillah. Majelis ini, alhamdulillah, senang bila ada majelis dimanapun ada majelis berada. Sini datang ke majelis ini, maka harinya sama, nak ke sana, ke sini, membuat senang gembira. Yang penting tersebar kebaikan kemana-mana, gembira. Bukan sebaliknya. Dan bila aku ketinggalan melakukan amal kebaikan, aku merasa menyesal dan rindu pada kebaikan itu. Dan bila aku melakukan amal walaupun sedikit, aku yakin Allah mengganjar pahalanya. Tak tinggal beramal, tak tinggal beribadah merasa menyesal. Terbiasa kita istiqomah Yasin, Tabarak, Waqiah, As-Sajdah kita amalkan. Lalu ada tak tinggal. Ada enggak perasaan menyesal? Ini ulun menyesal ya Rasul. Dan ulun yakin setiap amal kebaikan sedikit atau banyak Allah mengganjar. Sedikit pun diterima Allah, apalagi banyak. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang berbuat kebaikan sebesar debu saja Allah lihatkan kebaikan. Inilah jawaban si Zaid kepada Rasulullah. Apa kata Nabi? Nah, kata Nabi, itulah dia. Itulah dia tandanya engkau dicintai Allah. Inilah tanda orang yang disayangi Allah. Inilah tanda orang yang diridhai Allah. Senang berbuat kebaikan, senang bersebar kebaikan, senang orang melakukan kebaikan. Sebaliknya ada ketinggalan kebaikan-kebaikan, bersedih, berduka, menyesal, dan meyakini ganjaran pahala dari Allah. Sedikit pun kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, Allah pasti menilainya, memberinya pahala. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Maka tidak segan berbuat kebaikan sekecil apapun terus dilakukannya. Nah, ini tandanya ujar Rasulullah, engkau sayangi Allah. Andaikan tidak demikian, andaikan Allah tidak sayang kepadamu, Allah tidak mencintaimu, Allah murka kepadamu, engkau sebaliknya melakukan amal ibadah terasa berat, bahkan sakit hati. Anak sembahyangnya sakit hati. Tidak tahu Ramadan tiba, balapar kurangan nikmat. Perasaan sakit hati dalam beramal. Tengah malam sudah biasa tahajud, tahajud pulang. Nah, perasaan akhirnya amal ibadah tertinggal biasa saja. Bahkan ketika orang lain berbuat kebaikan, malah disambati macam-macam. Orang ke majelis pakaian putih-putih, ayam ras. Ada kemana? Jadi tidak senang melihat orang lain itu berbuat kebaikan. Ke majelis ini, padahal kita senang sekali. Saya datang ke majelis ini, datang ke majelis ini, datang ke majelis ini, gembira kita. Ini malah semuanya sama menuju Allah. Tapi kalau Allah sudah murka kepada seseorang, Allah tidak senang kepada seseorang, Allah tidak mencintai itu orang, maka hati orang tertutup hidayah untuk dengar Allah. Tidak senang menyebarkan kebaikan. Yang penting dia mengikutkan hawa nafsunya saja. Yudillu man yasha wa yahdi man yasha. Allah memberi hidayah kepada siapa yang dikehendaki Allah, Allah sesatkan kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah. Jamaah yang mulia, apa penyebab hati ini berpenyakit? Baik, Syekh Burhanuddin, seorang sufi terkemuka di Sumatera Barat, ada dapat kitab beliau. Beliau itu lebih tua daripada Syekh Saman Al-Madani.
Wafat beliau tahun 1111 Hijriah. Ketika beliau wafat, beliau berpesan supaya dimakamkan di satu tempat yang dimana beliau bawa pohon dari Aceh yang beliau tanam. Beliau meninggal di rumah beliau mungkin sekitar 1 kilo lah. Anggaplah rumah beliau di sini. Beliau meminta makamkan satu tempat yang lain 1 kilo dari tempat ini. Ada orang karena merasa jauh, lalu diniatkan dimakamkan beliau dikuburkan di samping rumah masjid, dimandikan, dikafankan, disolatkan. Ketika akan diangkat, jenazahnya hilang, tidak ada lagi. Yang ada cuma suara salawat bergemuruh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina bergemuruh. Dan suara salawat membentuk kayak bentuk jenazah bergerak. Ya Allah, diikuti oleh teror. Sampailah gemuruh salawat tadi di tempat yang mana diamanahi oleh Syekh Burhanuddin tadi untuk beliau dimakamkan. Pelan-pelan suatu turun. Tiba-tiba ada gundukan tanah yang sekarang ini makam beliau ada di daerah Padang. Belum kemarin ziarah di tempat itu, terus cerita dari penjaga makam inilah dari keramat beliau. Beliau beraliran tarikat Naqsabandiyah, murid pada Syekh Abdul Rauf Aceh. Kitab yang beliau ajarkan itu sama persis dengan kitab yang diajarkan oleh Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari, cuma cara versi yang berbeda tapi mirip-mirip. Beliau menggambarkan kepada kita, mengajarkan kepada kita dari guru-guru beliau bahwa kita ini terdiri dari 3. Diri kita ini ada 3. Ada a'yanul kharijiyah, ada a'yanus sabitah, ada roh tamyiz namanya. Apa itu a'yanul kharijiyah? A'yanul kharijiyah ini batang tubuh kita yang kasar, yang dapat dilihat oleh panca indera manusia biasa, yang kawa diraba, mulai ujung rambut sampai ujung batis, ini namanya a'yanul kharijiyah. Nah, a'yanul kharijiyah ini asal kejadiannya dari 4 anasan: api, angin, air, tanah. Api yang ada pada batang tubuh kita ini menjelma, menjahit menjadi darah. Disinilah tajalli asma Allah yang bernama Al-Azim, yang Maha Agung. Kemudian angin kepada batang tubuh kita ini menjadi urat. Tajalli asma Allah yang bernama Al-Qawi. Makanya kan bila orang berangkat atau pindah lama uratan nih, ada kuat berangkat, ada kuat ototnya kuat, nah ini amsal. Tapi ternyata hilang urat tadi asal pada angin. Bukan rahasianya, majhar kenyataan daripada tajalli sifat Allah yang bernama Al-Qawi. Kemudian yang ketiga, api, angin, air yang ada pada batang tubuh kita ini menjadi tulang. Tulang ini asalnya daripada air. Nah, tajalli asma Allah yang bernama Al-Muhyi, yang menghidupkan, yang maha hidup, yang menghidupkan. Hilang tajalli asma Allah yang bernama Al-Muhyi. Kemudian tanah
yang menjadi pada batang tubuh kita ini kulit dan daging. Terjadi asma Allah yang bernama Al-Hakim. Inilah a'yanul kharijiyah, batang tubuh kita yang asli. Kemudian diri yang kedua namanya a'yanus sabitah, warnanya putih jernih. Putih jernih, kalau ini kan putih berwarna nih. Putih jernih kan ada warna yang meliputi seluruh tubuh. Asal kejadiannya daripada Nur Muhammad. Dialah yang disebut dengan nama roh pada batang tubuh kita ini. Inilah a'yanus sabitah. Sifatnya tawadhu, sabar, ridho, ikhlas, dzikrul maut, siddiq, amanah, tabligh, fatanah, dan dengan segala macam sifat keterpujian. Ini sifatnya a'yanus sabitah. Yang ketiga, Syekh Burhanuddin, yang ada pada batang tubuh kita namanya roh tamyiz, yang meliputi batang tubuh kita ini. Inilah emosi, semangat yang menggerola, yang asal kejadian warnanya merah, asal kejadiannya dari api. Inilah wujud syaitan dan Abu Jahal yang ada di dalam awal kita. Sifatnya sombong, angkuh, takabur, kizi, khianat, dan segala macam sifat-sifat tercela. Nah, jadi jasad kita ini, a'yanul kharijiyah ini, kalau boleh diibaratkan seperti kota Mekah amsalnya. A'yanus sabitah, atau yang disebut dengan asal kejadian roh kita di nurnya Muhammad, ibarat Muhammad Rasulullah yang diam di kota Mekah. Kemudian yang ketiga, roh tamyiz dan api tadi, ibaratnya seperti Abu Jahal dan Iblis. Nah, ini diam di kota Mekah pada Ta'ala. Ini insiden mengibaratkan seperti ini. Terjadilah perang, pertempuran yang dahsyat. Masing-masing ingin menguasai a'yanul kharijiyah, menguasai batang tubuh ini. Ada ayat sabitah Nur Muhammad, ada roh tamyiz, gelora nafsu yang membara daripada api syaitan dan Abu Jahal berperang. Kalau Nur Muhammad menang, Rasulullah menang dalam batang tubuh kota Mekah ini, maka kezahirannya a'yanul kharijiyah ini kelakuannya kelakuan yang baik, senang beramal, senang beribadah, senang berbuat kebaikan, hatinya tawadhu, ingat Allah, suka berbuat kebaikan, takut berbuat dosa dan maksiat. Berarti di dalam awak orang itu nang menang Nur Muhammad, nang menang Rasulullah. Dalam orang itu ada Rasulullah yang membimbingnya. Tapi sebaliknya, kalau nang menang roh tamyiz, nang menang Abu Jahal dan Iblis nang menang, berarti Rasulullah ada di situ. Di awak orang itu ya Abu Jahal tak ada, iya Iblis tak ada, sifatnya sombong, angkuh, bahasa Banjarnya in the most, in the heart. Tahu lah Pak, in the most, in the heart. Anda mesti indah harap pindah Pak Iyanya, rasa paling top sudahnya segala-galanya. Akulah segala-galanya, akulah nomor satu, rasa hebat di kampung tuh, sini Pak Iyanya. Ada anak muda menyamati negaranya Dulang Prasna.
Karena apabila Kasnang mengawas hendak nanam terus gitu. Padahal masyarakat tokoh-tokohnya berkumpul dalam rapat sepakat bila ada apa jarsidin kan mau. Rupanya di kampung itu ada orang yang meninggal. Tokoh datangkan pejabat-pejabat, ulama-ulama datang. Juga Kasnang ini karena merasa Tuhan, merasa berilmu, langsung ada disuruh orang memimpin jadi imam. Takbir pertama Allahu Akbar. Takbir kedua Allahu Akbar rukuk sendiri. Takbir ketiga Allahu Akbar sujud. Tahiyat salam. Anak muda, anak santri protes pula. Rasanya dalam kitab fikih sembahyang jenazah itu ada pakai sujud 4 takbir aja. Apa jam untuk Kasnang? Aku tahu. Kita 40 kali 40 mungkin menyatakan demikian. Apa takbir? Katakan sujud. Ikam ada tahu. Waktu akad takbir pertama Allahu Akbar, Allah buka hijab. Ternyata mayat ini banyak dosa, malaikat hendak memukul, langsung aku sujud memintakan ampun kepada Allah Ta'ala supaya jangan dipukuli. Jawaban tagapin asal mana? Nih, ego, sombong, angkuh, malas beramal, malas beribadah, nggak terbuka hati untuk menuju Allah, malas berzikir. Wa may ya'su an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitan wa huwa lahu qarin. Siapa yang lalai dari mengingat Allah, syaitan yang menguasainya. Nah, pasarah naon nih? Hendak siapa yang diam di awal kita nih? Hendak Rasulullah kah? Hendak Abu Jahal iblis kah? Ayo, rasakan siapa yang diam di awal kita? Lihat contoh. Tapi kadang-kadang imbahanu kita awam imbahanu Rasulullah kan menang, imbahanu iblis nang menang. Nanti istiqomah pada kita akui yang penting tahu dulu. Tengah malam jam 3 terbangun. Padahal tahajud itu nikmat. Tahu ini bangun. Ya Rasulullah memadahi pada batin kita nih, umatku bangun tahajud. Nabi setiap malam tahajud dijamin surga, sudah memberi syafaat sampai berkata kita tahajud memuji Allah. Ayo umatku bangun, kalau ingin bersama Nabi di surga ayo tahajud, diangkat derajat. Bangun toilet, bakal toilet. Rupanya roh tamyiz si iblis berbisik. Baru juga hanya jam 3. Kamu hanya guring nanti sebentar. Oh, kalau pindah gering, kalau pindah uyuh, istirahat terus tempat jam-jam 4 nya tahajudnya. Akhirnya tak kalah Rasulullah lawan tamyiz tadi. Akhirnya berabah guring pula. Nangaran guring itu kita kerasaan. Saja sesuatu mat guring karena. Tiba-tiba salatu khairum minan naum. Kita bangun. Timbul penyesalan, ya Allah, tertinggal tahajud. Menyesal nih, ada perasaan menyesal. Tapi iblis berbisik pulang, telanjur sudah. Ini subuh nih, ayo ya, baru jual lagi masih ajar baru kamat jual lagi. Menawar pulang, tuntung azan. Rasulullah berbisik pulang, umatku, salat sunat 2 rakaat antara azan dan kamat sebelum subuh khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik pada dunia dan isinya. Ayo bangun. Ya iblis, sampai aja lagi masih kaumnya masih gitu ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Belum masih lawas juga lagi. Akhirnya guring pulang, tutup habis kurang sembayangan, matahari muncul hanya terbangun. Dengarannya iblis teman-teman. Habis subuh dua sudah. Senang salat subuh, bangun juga. Tapi ada larangan dari Rasulullah, jangan tidur habis subuh. Usahakan jangan guring Pak. Naum ba'da subhi yurisul faqr. Guring habis subuh itu mewarisi penyakit fakir miskin. Karasi. Kenapa ada fadilah barang siapa yang salat subuhnya berjamaah? Ya Rasulullah. Lalu dia tunduk, dia berwirid, dia berzikir. Sampai
dia mendapatkan pahala haji dan umrah yang sempurna. Ini panggilannya. Rupanya melarang kantor pada Allah. Hanya pada sebuah orang dan terguling. Jadi Pak Baik ini pertempuran yang ada hadisnya antara Rasulullah, antara roh tamjid ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina. Terus inilah yang penyebab kenapa hati kita itu mati. Kenapa kita terhijab dari mengingat Allah? Karena syaitan mengukupi awak kita. Syaitan menguasai batang tubuh kita ini. Kata Rasulullah. Maka itu kita berharap kepada Allah agar Rasulullah yang membimbing kita. Ada dalil anta murabbi rohina. Engkaulah ya Rasulullah murabbi roh kami. Bapak Ibu, Rasulullah 63 tahun berjahir ke alam dunia dengan wujud insan manusia nur, membimbing para sahabat-sahabat menuju Allah, dan para sahabat bisa melihat Rasulullah dengan mata kepala, menyaksikannya, memandangnya bersama Rasulullah. Setelah beliau wafat, apakah Nabi hampir jadi Nabi? Apakah hampir membimbing orang? Tidak. Terus beliau membimbing, terus menuntun umatnya. Dengan cara apa? Beliau sudah pindah dari alam dunia ke alam barzakh. Maka rohaniyah Rasulullah, beliau kadang mati pindah wadah saja. Maka rohaniyah Rasulullah itu akan membimbing roh-roh kita semua. Dengan apa? Bimbingan roh Rasulullah supaya Nabi membimbing, menuntun kita, maka barasihi hati ini. Supaya datang Rasulullah, kalau orang hendak datang aja, pejabat hendak datang aja, barasihi sama. Undangan Jokowi hendak datang. Beberasi bahwa supaya bagus, presiden aja datang seperti bagus-bagusi, gedung dibagus-bagusi, dibarasihi, diapain, hendak datang ada presiden. Bagaimana kalau kita ini didatangi Rasulullah, diri kita dikunjungi Rasulullah, diri kita dibimbing Nabi, maka mari bersihkan hati, sucikan jiwa tadi. Nah, bagaimana membersihkan hati yang rijal? Karena hati rijal, Bapak Ibu, karena banyak dunia yang masuk dalam hati kita, selain Allah masuk di hati kita. Ini membuat kita rusak, resah, gelisah, ada nyaman. Wa may yaqsud an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitan fa huwa lahu qarin. Siapa yang kada ingat lawan Allah, pikirannya hanya dunia, harta, pangkat, jabatan, kedudukan, apa aja, makhluk dan ingatnya, maka yang menguasai hatinya tadi roh tanhi, syaitan yang menguasai. Nah, membimbing syaitan qarinnya, yang membisik-bisik macam-macam. Ini kerja kacau, resah, gelisah. Jadi bagaimanakah musuh syaitan tadi? Tidak ada jalan lain. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Adapun orang-orang beriman tenang, tentram, damai hatinya dengan mengingat Allah. Hanya dengan mengingat Allah dan berzikir kepada Allah, hatinya tenang, tentram, damai. Obat mengusir syaitan, obat menghadapi kegalauan, keresahan menghadapi dunia dengan bergantung kepada Allah, dengan bersandar kepada Allah, dengan berzikir kepada Allah. Ini obat, tidak ada yang lain. Likulli syai'in siqalah wa siqalatul qulub dzikrullah. Setiap penyakit itu ada obatnya.
Setiap yang kotor itu ada pembersihnya. Pembersih yang kotor itu, pembersih hati yang rigat itu, kalau baju rigat dilobrik bersih, motor rigat bersih. Tapi hati yang rigat pembersihnya apa? Dengan zikrullah. Ada zikir yang sudah kita amalkan, kalau ketol dan sedang mungkin la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahnya masuk ke hati, ini pembersih. Adnu syayatinakum bila ilaha illallah. Keluarkan syaitan-syaitanmu dengan mengatakan la ilaha illallah. Ada namu sembah, namu cintai, namu tuju, namu sucikan hanya Engkau ya Allah, namu hanya hanya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. 7 latifah dibersihkan. Kemudian dikir kopi, detak jantung menyebut Allah, 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 Allah. Ini menghidupkan hati. Jam berapa? Ini nggak ada jam. Bon, maghrib jam berapa? Masih lawas mungkin lah. Ini rasa hanya pengajian inilah, namun di majlis sana sudah terbiasa. Jadi anak ini karena hanya biasa, jadi pindah-pindah kayak pindah tegang-tegang jamaahnya nih, pindah kayak apakah pindah ada pak pemulaan gitu. Belum himung lihat tubuh kita lagi nampak pada kalau datangan ini perintis awal yang di hadapan kita berbeda. Wah kita berataan ini kayak apapun yang ini kita dapat pada tokoh-tokoh kita yang berjuang bersama, dan alhamdulillah kita bersyukur, bukan untuk bangga tapi bersyukur kepada Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Bersyukur ya Rabb, jadi kota santri, ya Rabb jadi percontohan hadis. Allahu Akbar. Ya Rabb luar biasa. Artinya Allah berikan Jawa itu, kalau orang mengira Jawa separuh, kadang-kadang Jawa itu artinya tajri, mengalir berkah, mengalir rezeki, mengalir rahmat, mengalir keberkatan semua. Asbab dengan ilmunya Allah, asbab dengan bersalawat kepada Nabi, terus berkah melimpah. Makanya kajian kita malam hari ini mulai malam tadi sampai hari hujan turun terus adalah hujan rahmat. Hujan mohon banjir kan? Banjir rahmat, hujan sudah baik santai aja, semuanya bagus, baik. Nah, bersihkan hati dengan pikir Allah, 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 Allah di hati, pembersih. Makin banyak kita belajar semakin barasih. Nah, rumah yang barasih, rumah yang bagus, insya Allah Rasulullah hadir. Nur Nabi akan masuk ke dalam dada kita. Yahdillahu li nurihi may yasha. Surah An-Nur, mari kita perhatikan. Yahdillahu li nurihi may yasha. Allah telah memberi hidayah dengan nur Allah kepada siapa yang dikehendaki Allah. Jadi Allah memberi petunjuk, menuntun orang itu menuju Allah, dekat dengan Allah dengan nur Allah. Siapa nur Allah itu? Qad ja'akum minallahi nur. Sungguhlah datang kepadamu daripada Allah nur. Itu manusia nur. Siapa itu? Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nur Allah itu Rasulullah. Dengan asbab Rasulullah membimbing kita, menuntun kita, membimbing kita ke hadrat Allah. Sekarang beliau sudah pindah alam, tapi yakinlah kita, rohaniah Nabi datang hadir membimbing roh-roh kita, membimbing batin-batin kita, membimbing sir-sir kita untuk menuju Allah. Kalau sudah Rasulullah yang membimbing kita, menuntun kita, maka orang itu senang beramal, senang beribadah, senang berbuat kebaikan. Berarti ada nurnya Rasulullah.
Ketika dia berbuat maksiat, timbul penyesalan, lalu dia minta ampun, bertobat kepada Allah, berarti akan mengandung nurnya Rasulullah. Tanda orang ini dicintai Allah. Bapak Ibu, kalau sudah Allah mencintai seseorang, Allah menyenangi seseorang, yahtassu bi rahmatihi may yasha. Allah memberi hidayah, Allah menunjuki, Allah memberi rahmat, Allah mencintai orang-orang yang dikehendaki Allah. Tanda orang yang dicintai Allah, dikehendaki Allah, senang berbuat amal, senang beribadah, senang ke majlis, senang berbuat kebaikan. Yang menggerakkan itu Allah. Kenapa? Di dalamnya ada nurnya Rasulullah, di dalam dirinya ada Rasulullah yang membimbingnya, ada rohat yang Nabi membimbing roh kita. Maka murabbi roh kita itu adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Nah, kalau sudah ini dalam jiwa kita, hati kita, maka inilah hati yang hidup. Sudah disebut dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ini harapan kita Bapak Ibu, ketika kita akan meninggalkan, kita berada dipanggil dengan jiwa yang mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ayo kembali kepada Allah dengan ridho dan diridhoi. Jiwa yang mutmainnah itu yang mana? Yang senang dalam berzikir. Jiwa yang mutmainnah itu yang mana? Yang selalu banyak mengingat Allah. Jiwa mutmainnah itu yang mana? Yang mengembalikan segala apapun yang terjadi yang datangnya dari Allah. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika dapat cobaan, dapat ujian, dapat penyakit, apapun yang menimpa kepadanya, jiwa yang mutmainnah itu mengembalikan ini hakikatnya datangnya dari Allah. Lalu mereka ridha menerima ketentuan Allah. Nabi Musa, Bapak Ibu yang mulia, pernah mengadu kepada Allah, ya Rabb, jadikan ulun orang yang engkau ridhoi. Apa ujar Allah? Hai Musa, ridhaku terletak di mana menurut nafsumu tidak engkau senangi. Nafsumu kada senang, lalu engkau ridha menerima nafsumu kada katuju itu, aku ridha. Kira-kira Bapak Ibu, nafsu kita katuju kada disambati orang, kada katuju. Sakit gigi katuju kada nafsu, kada katuju. Patah batis bang ditabrak orang, katuju kada, kada katuju juga. Kada katuju. Dagangan rugi Pak, makin naik. Mengayuh sekalinya musim hujan, kada katuju juga. Kaki garing kada juga ada. Kada katuju. Nafsu kada nyaman beratan, tapi ketika nafsu kita itu kada senang dengan apa yang terjadi, lalu mengembalikan ini dari Allah. Lalu yang ridho menerimanya dari Allah. Apapun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Datangnya dari Allah, aku ridho menerimanya di ketentuan Allah. Nah, ujar Allah, aku ridho, radhiyallahu anhu wa radu anhu. Dzalika liman khasyya rabbah. Allah ridho kepada mereka karena mereka ridho kepada Allah. Di tanda Allah itu meridai kita. Kalau sesuatu yang datang menimpa berupa takdir kepada kita, kita ridho menerimanya, lapang dada menerimanya, senang kita menerimanya dengan ikhlas menerima dari Allah, maka Allah ridho kepada kita. Tapi bila kita kada ridho lawan Allah, awas. Man lam yarda bi qada'i, siapa yang tidak ridha dengan ketentuanku, protes, marah, menggerutu. Walam yashkur li ni'ami, kada mensyukuri nikmatku, kada bersyukur. Walam yasbir ala balai, kada sabar lawan cobaan ujianku. Keluarlah dari kolong langitku. Falyakhruj min bainis samai
Falyatub rabban siwai, keluar dari kolong langitku, cari Tuhan selain aku. Allahu Akbar, anak garing sudah, dagangan rugi sudah, dapat cobaan macam-macam sudah, rida reda kita manggerutuk, mana sudah sakit dimurkai Allah, diusir Allah. Alhamdulillah, sudah gugur terima tangga. Maka ayo kita menerima apapun bagi jiwa yang mutmainnah, apapun cobaan ujian, berbaik sangkalah hanya kepada Allah. Ini tanda cara Allah untuk membersihkan dosa-dosanya. Berbaik sangka kepada tanda Allah ridho kepadanya. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Allah dengan ridho dan diridhoi. Jiwa yang mutmainnah itu Bapak Ibu yang melepaskan akwamnya. La haula wala quwwata illa billah. Jiwa yang mutmainnah itu adalah yang menyatakan bahwa wujud dirinya, jasad dan rohnya ini asal daripada nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang mutabaah lawan Nabi zahir dan batin. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi. Masukkan golongan hambaku. Wadkhuli jannati. Pilih surga yang mana engkau kehendaki. Balung surga sudah apa? Surga ketenangan, kedamaian selalu dengan Allah. Barangkali para jamaah yang mulia, ini saja kajian kita membuka sore ini di Masjid Al-Mujahidin